Halo, selamat pagi, shalom buat sahabat pas pejuang keselamatan di akhir zaman ini dimanapun saat ini berada. Pagi ini saya mau melakukan aktivitas untuk memanen sayur apa? This is sayur bayam hijau. Dan ini adalah sayur favorit saya bersama keluarga. Menikmati berkat Tuhan dan kasih Tuhan sambil memanen. Saya mau menceritakan mimpi saya yang saya terima tadi malam itu. Tadi malam tanggal 8 ya, tanggal 7 atau 8. Sebentar saya lihat dulu tanggal. Mungkin tanggal 8 ya. 8 malam tadi saya bermimpi. Dalam mimpi itu saya sambil milih-milih sayur yang layak untuk dipanen toh. Soalnya ada yang masih kecil-kecil, belum siap untuk dikonsumsi atau dipanen. Saya bermimpi saya berada di udara. Di situ saya sedang melakukan pujian penyembahan. Dan ketika saya dalam pujian penyembahan, saya menoleh ke bawah, ternyata saya sedang berada di bawah saya itu ada lautan luas, lautan yang membentang. Namun saya berada di atas atau di udara, di atas tepatnya laut itu. Dan di sana, saudara-saudariku, saya melihat saat pujian penyembahan, saya melihat ada ular besar ya. Ada 2. Yang satu berwarna hitam dan yang satu lagi berwarna bata. Kalau tidak salah warna bata itu mengacu ke warna orange atau merah bata seperti itu. Nah, singkat cerita, pada saat pujian penyembahan berlangsung, saya melihat ular yang berada di dasar lautan itu sedang gelepar-gelepar saat pujian berlangsung. Saya percaya ada kuasa di dalam pujian. Dan ular itu gelepar-gelepar seperti ada suatu cahaya, seperti sengatan listrik yang sedang menusuk-nusuk badan daripada ular tersebut. Dan sampai ular itu gelepar-gelepar kepanasan dan tidak berdaya, saudara-saudariku. Semakin pujian dinaikkan, semakin ular tersebut merasa kepanasan dan kesakitan. Dan roh memimpin saya, menuntun saya, roh kebenaran tentunya. Roh Kudus mengingatkan saya bahwasanya di dalam suatu pujian ada terkandung power, kekuatan, ada kuasa ya, ada kuasa yang luar biasa, mampu mematahkan dan mengalahkan segala pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan dari segi apapun, dari bidang manapun. Dan sampai pada saat ular itu belum tewas, saya tidak berhenti menaikkan pujian penyembahan. Saya tetap menaikkan pujian penyembahan sampai akhirnya ular itu tidak berdaya. Banyak sebenarnya pekerjaan-pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan atau ular-ular beludak ya, yang dilambangkan dengan ular-ular beludak yang berusaha sedang menyerang-nyerang anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Lalu pesan yang saya terima adalah bahwa ketika ada kuasa di dalam suatu pujian, naikkanlah senantiasa pujian tersebut. Sebab ketika kita menaikkan kuasa, maka Tuhan Allah kita yang bertindak. Ada kuasa dan nama Tuhan Allah kita dipermuliakan melalui setiap pujian penyembahan yang kita naikkan. Dan saya percaya itu. Dan diingatkan kembali tentang bahwa ketika ular dikatakan di dasar laut, bisa jadi itu merupakan penjaga daripada lautan tersebut. Yang dimana ketika tidak berdaya lagi, maka akan terjadi sesuatu hal, efek daripada penjaganya tidak berkutik lagi atau meninggalkan atau tidak berdaya, maka akan terjadi efek ke depan yang begitu
menakutkan. Ya, bisa jadi akan terjadi tsunami, akan terjadi kebanjiran, sebab penjaganya sendiri sudah tidak berdaya lagi ya, sudah ditaklukkan, sudah berlutut seperti itu. Nah, peringatan bagi kita, mari kita berjaga-jaga, berdoa senantiasa supaya kita senantiasa berada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Sebab tidak ada jaminan perlindungan di bawah kolong langit ini yang dapat memberikan jaminan perlindungan siapapun. Ya, tidak ada siapapun selain hanya satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita serahkan seluruh kehidupan kita, seluruh keluarga kita ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, minta pimpinan dan tuntunannya. Sebab ada satu pujian berkata bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus adalah gembala agung kita, yang akan menuntun kita domba-dombanya ke rumput yang tenang, ke dalam tanah yang berumput hijau maksud saya, dan ke dalam air yang tenang. Jadi ketika kita mengandalkan gembala agung kita ini, maka dia akan menuntun kita. Saya sangat suka dengan pujian satu ini yang berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekuranganku. Dia yang membaringkan aku ke tanah yang berumput hijau. Amin. Dan hari ini saya sedang mengambil yang berhijau-hijau, yang berwarna hijau-hijau untuk dapat dikonsumsi. Cantik ya, seperti sahabat Pasus, pejuang keselamatan di akhir zaman, yang fresh dan segar, yang senantiasa memberikan waktunya yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan Allah kita, bersekutu dan terhubung dengan Dia dan memberikan pujian yang terbaik yang dapat kita berikan, hidup kita yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Sebab apapun yang berharga yang kita miliki, termasuk harta, jabatan, kekayaan, tahta, bahkan mungkin segala sesuatu yang kita anggap secara jasmani adalah suatu hal yang berharga, namun di hadapan Tuhan itu tidak berharga sama sekali, kecuali hanya hidup kita yang berharga di hadapannya. Oleh sebab itu berikanlah waktumu, hidupmu kepadanya lebih banyak lagi. Amin. Dan demikian kesaksian mimpi saya, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang berkenan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan satu lagi, bahwa Tuhan Yesus Kristus, yaitu Allah, Tuhan Allah kita, ketiga pribadi yang esa, sudah ada di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini. Dan jangan sampai hal ini tidak diketahui saudara-saudariku, sebab Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus sudah datang di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini, di zaman Omega ini, untuk menghakimi dunia melalui setiap murka atau cawan murka atau proses alam yang akan sedang terjadi. Berjaga-jaga senantiasa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye.